Coba berdiri semuanya. Berdiri, sikap, siap.
dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga, coba dibaca. Inan. Menerapkan satu atau lebih metode berpikir komputasional dalam Aktivitas kelompok. Jadi diharapkan kalian dapat menerapkan salah satu atau lebih dari satu metode berpikir komputasional dalam kegiatan kelompok. Oke, hari ini Ibu akan tunjukkan dulu materinya. Pengenalan computational thinking. Hai teman DC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memahami dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah mendengar benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan antara komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat tugas pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan diterapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kalian perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah diberikan. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bisnis, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang lain saja untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk penyelesaian masalah. Misalnya, kamu diberi data belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat
selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Oke, sebelum jawab pertanyaan ini kita bahas dulu tentang 4 metode komputasional. Yang pertama, sambil dicatat boleh ya. Nyatat sambil dengerin ibu. 4 metode berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Ada 4. Ingat. Apa aja tadi? Masih pagi dan ngantuk. Apa yang pertama? Dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, abstraksi. Ya, ada 4 metode berpikir komputasional. Coba kita kenali satu-satu. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah cara, yaitu dengan membagi masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Jadi masalahnya itu besar sekali. Biar nggak ribet, menyelesaikannya dengan dibagi menjadi kecil-kecil. Contohnya, kalian ada tugas piket. Tugas piket, kalau kalian kerjakan semua itu lama, nanti ribut berantem. Makanya dalam tugas piket itu dibagi. Si A yang menyapu, si B yang ngelap kaca, si C yang ngepel, si D yang nyapu halaman, si E yang buang sampah. Jadi dibagi-bagi biar masalah piket membersihkan kelas itu cepat selesai. Yang kedua, ada pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu dengan mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Contohnya, menyiapkan buku sekolah sesuai jadwal pelajaran. Kalian udah dikasih polanya nih, udah dikasih jadwalnya. Jadwalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Lalu. Berarti kalian harus mengambil sesuai jadwal. Jadwalnya yaitu polanya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Lampung. Ikuti polanya. Jangan nyeleneh. Nanti pelajarannya apa, bawain bukunya apa. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting. Contohnya di situ ada ketika menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, nggak perlu mikirin hal-hal lain. Nanti kalian mikirin lagi, ini buku bikinnya gimana ya, ini pensilnya bikinnya dari apa. Nggak usah mikirin sampai ke sana. Tugasnya cuma menulis. Jadi nggak usah mikirin yang aneh-aneh, nggak usah keluar dari hal tersebut. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya langkah-langkah membuat mie rebus. Ada yang tahu langkah-langkah membuat mie rebus? Pertama, rebus air sampai kedua, masukkan mie. Pakai telur nggak?
dong, suruh dipancing-pancingnya. Kalau sudah baru siap dihidangkan. Coba sekarang ibu punya satu contoh soal, lihatkan ya. Ini adalah salah satu contoh pengenalan pola. Di sini ada polanya. Lengkapilah pola bentuk berikut. Gambarlah bentuk yang sesuai dengan pola di bawah ini. Yang pertama, di sini kita bisa lihat polanya. Ada lingkaran pink, kotak kuning, lingkaran pink, kotak kuning. Kemudian apa yang bilang? Kotak kuning. Ya, jadi polanya satu lingkaran dua kotak, satu lingkaran dua kotak, satu lingkaran dua kotak, satu lingkaran dua kotak. Yang bawah segitiga hijau ada, segitiga hijau ada dua. Selanjutnya ada love biru. Lanjutkan lagi ada ya, dua segitiga hijau, ada love biru. Yang bilang apa? Segitiga hijau. Yang ketiga ada bintang kuning dua, kemudian ada lingkaran oranye. Selanjutnya bintang kuningnya ada berapa? Lalu lingkaran oranye, lalu bintang kuning. Coba yang bawahnya dikerjakan masing-masing kelompok. Sudah paham kan? Yang 1, 2, 3 terakhir dikerjakan. Satu kelompok satu. Gampang kan? Gampang. Coba ibu kasih lagi sambil kerjain ingat ya. Selanjutnya coba dilihat di depan. Itu ada gambar kucing. Kucing nama berapa? Satu. Lebah dua. Ikan tiga. Kuda empat. Yang kelima ada burung. Yang keenam ada coba ada yang paham maksudnya enggak? Gimana itu? Cara menyelesaikannya? Ya, kita lihat dulu polanya. Si kucing itu satu, lebah dua, ikan tiga, ada kuda empat, burung lima, dan ayam enam. Berarti kita di situ bisa tahu kalau si lebah itu berapa tadi si lebah? Dua. Si lebah dua dan si kuda empat. Jadinya berapa? Enam. Bisa? Bisa. Coba yang ikan dan burung. Siapa yang bisa? Yuk, katanya bisa. Ikan dan burung. Ikan berapa? Burung berapa? Ayo.
Ya, dari beberapa contoh yang ibu kasih tadi kayaknya bisa semua, ya enggak? Ya enggak, bisa enggak? Coba sekarang ibu kasih tugas, kerjakan satu kelompok. Kerjakan tiap kelompok. Contohnya seperti ini. Di sini ada gambar apa itu? Ada gambar gunung berapi sama gambar apa ini? Hah?
Ini belok ini udah lurus dulu. Ini tak? Ini kamu belok kiri habis itu lurus, betul. Yo, kelompoknya kaki. Lurusnya berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Habis itu ke bawah. Lurus 1 kali. Kiri, belok ke kiri. 2 kali. Sekali. Ya, belok kiri sekali. 2 kali. Lurus 2 kali. Betul. Kilo hijaunya sudah nyampe 2. Selanjutnya, ya gambar apa? Gambar Rehan. Rehan gambar apa Rehan? Gambar mobil taksi. Taksi? Oh yang tadi. Mobil taksi. Yo, jalannya dari mana? Ini lurus 2 kali. Lurus 2 kali. Terus belok kanan. Belok kanan. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Lurus sekali. Ya. Lurus 3 kali. 1, 2, 3. Lurus 1 kali. Yang terakhir kelompok Paris. Ya. Ada Dino. Coba yuk. Tunjukkan jalanmu. Lurus sekali. Belok kiri 1 kali. Lurus 1 kali. Belok kiri 1 kali. Lurus 3 kali. Ke atas 1 kali. Lurus kanan 1 kali. Belok mana tadi? Kanan. Belok kiri 1 kali. Lurus 1 kali. Sampai dan sabar. 1 lagi. Najwa.
Ritma, apa algoritma tadi? Kita tadi membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi menurut kalian si jalan-jalan tadi itu termasuk yang mana? Pak, mengenal pola algoritma di komposisi atau abstraksi. Kalau dilihat dari caranya, biasanya kita kan lihat ya sana sini. Dilihat dari kalian mengerjakan, biasanya kalian jalan dulu dari yang pertama, tidak dikelompokkan dulu. Ini yang lurus, ini yang belok, lurus, belok. Tapi kalian langsung kerjakan dari jalan yang pertama. Berarti itu termasuk yang mana? Dari ya, pengenalan pola bisa, algoritma bisa. Pengenalan pola dilihat dari mananya? Kalau pengenalan pola dilihat dari jalurnya, dia tuh kesana tuh, berarti polanya kesana dulu. Ya, kalau dilihat dari algoritmanya, lakukan dulu hal-hal yang langkah-langkah awal dulu. Yang pertama tadi apa? Jalan lurus. Ada yang lurus ke kanan, lurus ke kiri. Selanjutnya ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Sampai sini paham? Paham. Coba kita kerjakan soal rambut tadi. Coba soal yang lain tadi dibaca. Contoh soal computational thinking dalam bus studi wisata. Baik. Ya, dibaca coba. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu ke hotel, dan terakhir ke museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga sudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Koper kelompok anak yang mana? Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Museum biar keluarnya gampang koper itu. Jadi koper mana yang dimasukkan terakhir? Koper kelompok anak. Anak yang pergi ke sekolah. Ayo coba berpikir. Kenapa museum? Karena dia berarti terakhir. Ya. Coba Arka kenapa jawabnya restoran? Kalau kalian lagi yang itu pertama lagi. Iya, maksudnya Arka tuh gini, maksud dia tuh kan si siapa tadi? Kan dia mau pergi ke restoran, hotel, dan museum. Berarti yang dimasukkan pertama apa? Museum. Nah iya, jadi tergantung itu natanya gimana. Kalau natanya bertumpuk, yang dimasukkan terakhir berarti
dia anak yang di restoran karena dia akan keluar pertama. Yang terakhir dilepas ya. Yang kedua dimasukkan yang kedua dimasukkan hotel karena setelah dari restoran keluar yang kedua di hotel, yang terakhir yaitu di museum. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oh sudah. Sudah, coba dulu lagi. Ya, lihat kelas 5. Anak kita, anak baik, anak happy, anak hebat, terima. Oke. Gimana pelajaran hari ini? Baik. Mudah atau sulit? Mudah. Coba dibaca dulu refleksi kita hari ini. Apakah kamu merasa lebih mudah menyelesaikan masalah setelah tahu metode ini? Lebih mudah? Ya, tadi ada 4 metode apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kesimpulannya, coba dibaca. Coba yang keras Arka. Yang keras. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan komputer. Ada 4 metode utama dalam berpikir komputasional yang saling berkaitan dan membantu kita memahami serta menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Yaitu 1. Dekomposisi. 2, Penggunaan pola. 3,